Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya presentasi ini, saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Insan untuk penugasan evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fiera Ananda, NPM 101214999 dari kelas C10 Manajemen. Ma'rifatul Insan terdiri dari 5, yaitu Ta'rifatul al-Insan yang artinya pengertian manusia, Hakikatul Insan, hakikat manusia, Toqatul Insan, potensi manusia, Nafsul Insan, nafsu manusia, dan yang kelima Sifatul Insan, sifat manusia. Yang pertama, Ta'rifatul al-Insan. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Asal penciptaan manusia. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang kedua, unsur manusia. Dari dua unsur asal penciptaan manusia berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang ketiga, amanah manusia. Amanah al-ibadah atau ibadah dan amanah al-khalafah kepemimpinan di muka bumi. Berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan. Yang kedua, Hakikatul Insan, hakikat manusia. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukhalafah, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Hakikat manusia sebagai makhluk itu ada 4. Yang pertama, alal fitrah, berada di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, hakikat dimuliakan, yaitu ada 3, dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Yang ketiga itu sebagai mukhalafah, yaitu dibebani, itu ada 2. Yang satu, khilafah, atau sebagai pemimpin, dan yang kedua itu ibadah. Yang keempat, bebas memilih, yaitu bebas memilih untuk mukmin atau untuk menjadi kafir. Dan yang terakhir itu adanya balasan. Balasannya itu adalah surga dan neraka. Yang ketiga, Toqatul Insan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia itu ada 3, yaitu potensi pendengaran, penglihatan, dan potensi hati. Selain potensi, ada juga yang disebut al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Al-mas'uliyah ini terbagi menjadi 2, yaitu al-amanah, sikap amanah, dan al-khianat. Al-amanah, manusia bukan pemilik yang hakiki. Adamu hakikatul mulkiyah, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Yang kedua, manusia harus mengembangnya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut atau at-tasyarruf bil iradatil mustaqil. Lalu dalam menggembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala atau ada muta'ado alal hudud. Al-khianat, mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Yang keempat, nafsu insan atau jiwa manusia terdiri dari 3, yaitu nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua, nafsu lawamah adalah nafsu menyesali diri. Manusia sangat diwajarkan atas perbuatan yang cenderung mencela dirinya.
Lalu yang ketiga ada nafsul amaratu bisu, adalah nafsu yang bisa mendorong manusia terhadap perbuatan yang tercela. Yang kelima ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia, yaitu adanya sifat manusia dalam bentuk mensucikan jiwa, seperti banyaknya bersyukur atau syakur, bersabar atau sobur, berhati lembut atau awah, kasih sayang atau rohimun, suka taubat atau awab, bersikap lemah lembut atau awah, selalu bersikap jujur atau sodikun, dan terpercaya atau ainun. Adapun jalan yang salah atau fujur, yaitu tergesa-gesa atau ajulan, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik atau kikir, kufur, pendebat, pembantah, zolim, dan juga jahil. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.